Alhamdulillah di studio teraju.id sedang kedatangan tamu istimewa kita, wakil rakyat dari Dapil 1 Provinsi Kalimantan Barat, wakil ketua Komisi 7 Abang Da Maman Abdurrahman, sarjana teknik. Selamat datang, Bang. Pertama Bang, makasih sudah diundang di Teraju. Ya, Teraju, paling maju. Oh, saya tadi sempat mikir meraju. Dia meraju harus diberi semangat lagi. Oh ya, jadi Teraju itu sebetulnya maju. Gerak. Sebetulnya tali kelayang, Bang. Jadi double sengit. Oh iya, teraju. Tali teraju. Oh, itu jadi harus maksudnya. seimbang dan harus ada di atas. Oh, oke, benar. Meliput di atas adil ya melihat. Berarti justru memang filosofinya memang harus terbang ya. Harus terbang. Kalau nggak terbang, justru tak bisa ngapa-ngapa. Tak bisa ngapa-ngapa. Oke. Mantap. Dan kita berada di dalam acara namanya dua sisi pesan teraju, santer. Oh, santer. Dan saat ini di bulan Oktober kita akan berada di ulang tahun kelima emasnya Kota Pontianak 250. Ini sebagai wakil rakyat anak muda dari Pontianak, berada di Senayan, wakil ketua Komisi 7 yang membidangi energi, dua kementerian dalam pengawasan beliau nih, Kementerian ISDM dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. ya. Jadi Bang Maman gimana Bang Maman? Supaya kita mandiri dalam energi, dilihat Kota Pontianak ini makin panas pula sekarang. Ya gini, tapi memang kalau kita bicara Kota Pontianak, saya mau bicara sedikit dari sudut pandang saya di luar orang energi gitu. Ya. Karena ada dua perspektif yang kita harus melihatnya. Perspektif tata kota, arti sudut pandang tata kota Pontianak dengan sudut pandang suplai energi pasokannya gitu. Nah, saya mau bicara tata kota dulu. Sebetulnya ada isu besar yang harus kita ini mumpung momentum HUT Kota Pontianak ya. Ada dua isu besar. Isu yang pertama adalah tata kota ataupun drainase Kota Pontianak. Yang kan kita pahami kan bahwa kalau lagi air pasang ini kan terendam semuanya. Jadi ini kan isu klise nih kan sebetulnya yang dari dulu terus muncul di dalam setiap era, dalam setiap dekade pemerintahan gitu ya Kota Pontianak. Itu yang sebetulnya salah satu yang pertama yang harus kita teropong sama-sama Bang. Kenapa kok kita terus berulang tidak memikirkan penyelesaian permasalahan terkait banjir air pasang ini di Kota Pontianak yang tidak sedikit di beberapa daerah kan terendam. Bahkan dalam beberapa kesempatan pun di Jalan Ayani pun, jalan protokol kita pun sempat juga kan terendam. Walaupun memang tidak tinggi, tetapi ini kan isu yang harus kita cari solusi. Yang kedua, kalau kita ini kan dibelah Kota Pontianak ini dengan seberang. Itu kan banyak macet terus tuh kan. Orang dulu bilang banyak kalau saya turun ke bawah tuh ke masyarakat, saya ketemu ke daerah Pontianak Utara, Pontianak Timur segala macam. Bang, itu jembatan tuh jalan segala macam. Saya bilang begini, bukan itu masalahnya. Saya selalu bilang permasalahannya bukan jembatan. Saya agak berbeda nih ya. Ya, orang-orang menganggap nanti ini kan kita udah dibangun kan jembatan tambahan tuh kan yang jembatan 2 kan buat. Itu mau dibuat 3, 4, 5 pasti nanti akan tetap macet juga. Lalu apa masalahnya gitu? Masalahnya karena kita tidak membuat aturan pembatasan milik kendaraan pribadi. Sekarang bayangkan, ada nggak di Kota Pontianak ini public transportation? Transportasi publik. Kalau dulu kan ada oplet, bis kota, atau apalagi. Sampai sekarang kan kita belum terpikirkan sampai ke sana. Artinya maksud saya, sekarang itu hampir rata-rata seluruh masyarakat Kota Pontianak, totalnya kan penduduk itu kurang lebih 500 ribuan lah ya. Taruhlah plus minus ya, ada yang bilang 600, tapi saya anggaplah 500 ribuan. Penduduk dewasanya kan kurang lebih kita anggap 60-70%. Berarti ada kurang lebih sekitar 300 ribu
ribuan orang di Kota Pontianak menggunakan kendaraan pribadi sendiri, baik itu motor maupun mobil. Bayangkan kalau misalnya mereka setiap hari trafficnya itu, lalu lintasnya itu dari kota kita nih ke seberang sana pakai kendaraan pribadi, jadi mau dipasang berapa jembatan sana pun tetap macet. Berarti apa langkahnya? Ya tadi kita sudah harus mulai membuat aturan pembatasan terhadap pengguna kendaraan pribadi, dalam hal ini motor atau mobil. Tetapi itu harus linier dengan menyiapkan sarana transportasi publik yang nyaman dan enak, supaya masyarakat kita bergeser dari yang menggunakan kendaraan motor, kendaraan pribadi ke kendaraan publik gitu. Minimal setidaknya kendaraan publik ini dibuatlah jalannya dari kota kita ini sampai ke seberang sana lah. Karena kalau enggak itu pasti kan, karena lumayan loh perjalanan ke sana itu ya kurang lebih mungkin ada 1 jam ya makan waktu. Artinya kalau dari hitung-hitung dari sisi ekonomi kan banyak ini ya. Nah, saya pikir sih kurang lebih itu kalau dari sisi tata kota. Kalau tadi kayak misalnya banjir rutin ini kan, kayak pasang. Ya, menurut saya perlu disiapkan, dilakukan studi komprehensif, membuat grand design strategi Kota Pontianak sampai 15-20 tahun ke depan. Bekerja sama dengan Pemprov supaya link and match-nya nyatu, terintegrasi perencanaan provinsi dengan Kota Pontianak itu. Nah, saya nggak tahu ya apakah sudah ada atau belum, dan nanti saya syukur alhamdulillah kalau memang sudah ada, tinggal kita eksekusi kan gitu. Nah, itu saya pikir dari sisi ini dulu ya, dari sisi saya sebagai orang awam yang tinggal dan besar, lahir, sekolah di Kota Pontianak. Jadi saya melihat dari perspektif saya sebagai masyarakat dulu lah, dan dari wakil rakyat yang di luar bidang saya di bidang energi. Nah, lalu yang kedua, kalau tadi kita bicara konteks energi, saya mau sampaikan begini dulu Pak. Tupoksi saya di Komisi 7, ini mohon maaf ya, saya boleh menyombongkan diri loh. Kami yang di Komisi 7, kita ini yang mencari duit buat negara ini. Betul, diakui itu. Jadi gini, kalau komisi-komisi lain itu yang menghabiskan duit, dia spending uang. Jadi kan pengeluaran terus tuh, spending duit. Nah, kalau kami yang di Komisi 7, kita tuh melakukan pengawasan bagaimana caranya pendapatan negara, baik dari sektor pajak maupun bukan pajak, itu meningkat. Kondisi hari ini Bang, mohon maaf ya, saya bukan berarti mau menakut-nakutkan, enggak. Dituntut awareness kita ataupun sense of urgency kita terhadap situasi negara. Karena pasca pandemi COVID ini, anggaran APBN kita tergerus secara masif. Defisit anggaran cukup signifikan. Nah, maka dari itu dituntut kita, kami ini yang ada di Komisi 7 sebagai legislator, dan juga teman-teman mitra kita yang ada di eksekutif, dituntut kreativitasnya untuk menaikkan pendapatan negara dari sektor energi ini, baik itu energi fosil maupun non fosil. Nah, ini tantangan kita bersama sebetulnya di tengah kondisi carut marutnya industri hilir energi kita yang memang masih masih luar biasa lah. Jadi dituntut keseriusan kita, baik wakil rakyat dan juga eksekutif, untuk betul-betul memikirkan, melakukan sebuah langkah-langkah kreatif, inovatif untuk mencari celah-celah, lorong-lorong sempit mana yang bisa kita masuki untuk meningkatkan pendapatan negara kita. Bukan hanya sekedar menaikkan sektor pajaknya. Karena gini, kalau misalnya, ini mohon maaf saya cerita ini dulu ya, ilustrasi biar kita, apa ya maksud saya Bang, biar kita nyambung lah, biar kita ini punya satu frekuensi yang sama, dan forum diskusi kita ini ditangkap oleh masyarakat secara utuh gitu loh, mengenai kondisi situasi kita. Nah, keadaan hari ini kita tidak bisa juga menyalahkan Kementerian Keuangan ataupun tim ekonomi kita. Mau tidak mau harus menaikkan pajak, karena kan sumber pendapatan negara kita kan PNBP, penerimaan negara bukan pajak, dan dari pajak.
Kalau misalnya PNBP kita tidak naik signifikan bang, berarti mau tidak mau kita harus genjot pajak gitu. Nah, seperti sekarang kita lihat ini kan mau tidak mau pemerintah kan menutupi dari sektor pajak. Tapi gimana caranya pajak itu dinaikkan, tetapi masyarakat kecil tidak kena dampak. Makanya kan dikunci kan, yang masyarakat kecil tidak kena. Tapi yang diambil dari sektor pajaknya itu yang masyarakat, yang orang-orang berpenghasilan di atas berapa miliar gitu. Nah, itu kan salah satu upaya untuk menutup celah gimana caranya kita mencari pendapatan negara di tengah kondisi defisit sekarang. Nah, tapi kan sebenarnya kalau kita berharap terus pada kayak begitu, lama-lama meledak negaranya. Lama-lama pasti kan masyarakat, para pengusaha dan lain sebagainya akan teriak. Ya ini fakta loh, ini fakta hari ini. Berarti mau tidak mau dituntut keseriusan kami yang di legislatif untuk melakukan pengawasan kepada para mitra kita untuk bisa menggenjot pendapatan negara di luar sektor pajak. Dalam hal ini royalti tambang, hasil pembagian sharing kontrak dari migas kita. Lalu sekarang yang ketiga ini kita lagi mau mendorong RUU energi baru terbarukan supaya renewable energy ini kayak misalnya matahari kita ini kan banyak. Jadi gimana caranya kita buat pembangkit listrik tenaga matahari. Jadi kayak gitu-gitu terus kita upayakan lah maksimal mungkin. Nah, ini yang saya mau bilang dulu bahwa kami di Komisi 7 itu kita ini penyumbang pendapatan negara. Makanya kadang-kadang mohon dipahami kalau kami yang di Komisi 7 itu cenderung agak sedikit, kalau kata orang itu rewel lah. Memang karena keadaannya itu memang menuntut kita untuk harus terus melakukan pengawasan. Nah, masuk sekarang ke konteks kampung kita nih, Kota Pontianak. Di tengah kondisi tuntutan situasi defisit anggaran kita, dibutuhkan kreativitas kita. Namun di sisi lain saya sebagai wakil rakyat pun tentu ada subjektivitas saya untuk supaya kampung saya ini bisa mendapatkan perhatian yang lebih, dalam hal ini Kota Pontianak. Ini baru alhamdulillah sih setahun terakhir saya kan berpikir gini Pak, di sektor energi ini kita kan pengen lah Pak, kalau di Kota Pontianak ini tingkat peradaban civil society masyarakatnya itu meningkat. Karena ini masalah peradaban kita bermasyarakat dan bertata kota. Di beberapa kota, beberapa wilayah itu sekarang rata-rata kota-kota ya, ibu-ibu kota provinsi itu sudah mulai dibangun jaringan gas. Jargas itulah, jaringan pipa gas ke rumah-rumah. Ke rumah-rumah. Nah, problemnya di Kota Pontianak tidak masuk. Kenapa tidak masuk? Karena memang jarak Kalimantan Barat dari sumber gasnya memang jauh. Kalau di Kalimantan, kita kan sumber gasnya ada di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, sama sedikit dari Kalimantan Selatan. Nah, kalau Kepri kan lebih. Artinya mau tidak mau, saya sebagai wakil rakyat harus sudah mulai memikirkan gimana sih langkah-langkah strateginya. Ada dua sebetulnya yang bisa kita dorong nanti di Kota Pontianak. Pertama gini, kita punya pelabuhan internasional di Mempawah, pelabuhan Kijing. Itu pelabuhan internasional, artinya perlu ada optimalisasi pemanfaatan pelabuhan untuk bagaimana caranya bisa memberikan kemanfaatan buat masyarakat di Kalimantan Barat. Kemarin saya udah diskusi dengan PGN, ya udah kan kami ada gas, nah kau bawa gas itu dari luar, bisa berupa LNG kita impor, bisa berupa LNG-nya kita ambil dari Lampung atau dari Kepri, kita angkut pakai kapal LNG, kita buat storage di Pelindo itu. Jadi kita buat storage gas di Pelindo, kita sudah punya sumber gas. Nah, tinggal sekarang PGN kita dorong untuk dia mulai mempersiapkan infrastrukturnya, infrastruktur pipa gas ke Mempawah dan ke Kota Pontianak. Nah, kalau ini terjadi, ada dua manfaat. Pertama dari segi peningkatan peradaban berkota, kota kita. Yang kedua,
masyarakat akan cenderung mudah dan murah mendapatkan gas. Karena konsekuensinya pasti murah, nggak mungkin mahal. Karena gini, kalau kita kayak sekarang tabung LPG, itu kan consumable. Setiap hari kita harus perbaharui terus tabung gasnya. Kalau misalnya rusak, rekondisi itu ada cost biaya di situ. Tapi kalau kita udah langsung bisa cantelkan masukkan pipa gas ke rumah nih, tinggal kita sambungkan ya gitu. Kita nggak ada lagi biaya apa-apa. Jadi masyarakat itu cuma cenderung pokoknya dihitung di meteran di depan, oh berapa kau pakai gas sehari, kayak PDAM. Nah, modelnya kayak PDAM gitu. Dan itu dari segi harga pasti jauh lebih murah. Nah, inilah mungkin mimpi harapan saya. Namun di tengah kondisi memang kita punya kelemahan, daerah kita bukan penghasil gas. Artinya dituntut kreativitas tambahan. Nah, ini yang saya lihat dari sisi Kota Pontianak yang mungkin mudah-mudahan mimpi saya ini, mimpi kita lah, ini bisa terrealisasi, bisa tercapai. Karena gini Bang Nur, saya ini kan udah hampir 2 tahun jadi anggota dewan. Tadi saya ada cerita-cerita dikit. Kadang-kadang kalau kita jadi anggota dewan ini cuma gitu-gitu ya, kayaknya nggak terlalu terasa nilainya. Oh ya, ya cuma jadi kesan jadi anggota dewan udah jadi. Terus lalu kalau ditanya sama orang apa yang nak kau buat nih, masa ke kita saya nih gitu ya, masa ke saya dengan kapasitas saya sekarang masih muda, tenaga masih kuat, wakil ketua komisi 7 gitu kan, masa ke cuma bisa buat program gitu-gitu ya. Jadi saya pikir sih kayaknya apa kalau kata orang tuh kita tuh dikasih basoka, tapi kita nembak nyamuk gitu Pak. Jadi maunya saya tuh, pengennya saya ini kan dikasih basoka. Jadi yang harus saya tembak tank-tank besar lah gitu lah. Jadi artinya saya mau berharap ini dalam benak saya gitu, sebagai anggota dewan ya harus ada legacy, harus ada warisan yang monumental, dan itu bermanfaat buat masyarakat kampung kita lah, Kalbar khususnya sekarang Kota Pontianak. Intinya itu semangatnya itulah Bang. Jadi makanya saya ini saya senang nih diundang begini, saya sekalian mau ngomong sekaligus mengkritik diri saya juga. Artinya sekaligus memotivasi diri saya. Kalau kau jadi anggota dewan, jangan gitu-gitu ya Bang gitu. Apa kayak apa ya? Ya kalau cuman datang kantor, duduk, ketawa, TV, hahihu, ngomong gitu, saya rasa tuh semua pun bisa. Ini makanya pesan teraju santer bersama Bang Maman, kita mau tembakan dengan basoka yang lebih besar. Nah, isu yang santer saat ini adalah tenaga nuklir untuk Kalimantan Barat dengan kota Pontianak sebagai ibu kotanya. Ini strategis ini untuk pengembangan nuklir karena tidak dilewati cincin api. Kalau dibangun tidak mudah bocor dan lain sebagainya. Nah, bagaimana Bang Maman melihat ini? Tembakannya dekat nih kayaknya mau berangkat ke Rusia juga nih. Nah, jadi gini, memang kalau kita bicara nuklir Bang, ini tentu resiko opini publik terhadap saya tidak kecil. Tekanan pasti besar karena sebagai tantangannya besar. Saya bukan bilang tekanan, sorry, saya kritisi saya Pak. Tantangannya besar karena kalau orang dengar nuklir, itu yang dibayangkan kepala dia tuh Hiroshima Nagasaki. Seakan-akan nuklir itu mengerikan dan menyeramkan gitu. Jadi padahal sebenarnya enggak. Padahal justru nuklir itu adalah salah satu solusi untuk mengatasi krisis energi jangka panjang. Jadi kita menyelesaikan masalah tidak sepotong-sepotong. Karena dari nuklir kita sebetulnya bisa menyelesaikan permasalahan krisis energi di seluruh Indonesia ini. Cuman memang problem satu yang paling utama, ada 2 isu. Isu dari kelompok-kelompok pro lingkungan, seakan-akan ini tidak ramah lingkungan, berbahaya dan lain sebagainya. Ada zat radioaktif. Yang kedua, isu bisnis. Tapi kalau tanya ke saya, sebetulnya lebih besar ini faktor isu bisnisnya. Ini kan persaingan bisnis. Jadi kalau misalnya kita dorong nih pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia, tentunya akan berpengaruh terhadap nilai keekonomian atau kepentingan bisnis kelompok-kelompok energi lain. Dalam hal ini batu bara, minyak, gas dan lain sebagainya.
Karena yang tadi awalnya kita butuh pasokan batu bara sekian, dengan adanya nuklir kan jadi tergantikan kan. Gitu. Ini teori dagang biasa. Nah, tapi sebetulnya lebih besar faktor ini. Gimik-gimiknya kemana-mana tuh, ceritanya beginilah, yang walhi inilah, yang itulah, macam-macam. Nah, balik ke Kalimantan Barat, saya mau bilang bahwa saya akan tarung habis-habisan. Saya akan tempur betul-betul. Terserahlah orang mau bilang saya kayak gimana pun, tapi saya siap berdebat secara ilmiah dengan siapapun orang yang ada di dunia inilah kalau udah bicara nuklir. Karena ini saya bicara konteks besarnya dulu ya, makronya dulu. Ini menyelesaikan permasalahan krisis energi secara menyeluruh. Ditambah lagi ada faktor subjektivitas saya, tempat atau daerah yang paling strategis dan pas dilihat dari kondisi sosiologis, geografis, wilayah dan lain sebagainya, itu Kalimantan Barat paling aman, paling pas, paling aman dan paling tepat. Nah, kenapa paling aman? Tadi abang udah singgung juga, kita tidak dilalui cincin api, jarang ada gempa. Terus kalau ada yang bilang misalnya di Kalbar ini nanti bangun nuklir, nanti meledak kena masyarakat, kan kita hutan kita banyak. Bayangkan loh, hutan kita ini luas loh. Apa yang nak kita takutkan gitu bang? Jadi artinya dari sisi itu terbantahkan lah. Nah, di sisi lain, kalau misalnya kita bisa mendorong realisasi pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Kalimantan Barat, ini bisa tadi menaikkan citra nama Kalimantan Barat di kancah dunia loh. Saya bukan lagi bicara di Indonesia, karena nanti ini akan menjadi trademark. Oh, Indonesia ada PLTN membagi tenaga nuklir, dan itu di Kalimantan Barat, West Borneo, gitulah. Ketika ibu kota eksis di Kalimantan Timur kan suplai energi nuklir kita kan kuat dari barat. Iya, artinya konsekuensi itu akan banyak konsekuensi positif terhadap kampung kita, penyerapan tenaga kerja, terus udah gitu, artinya banyak sekali macam-macam. Nah, lalu bagaimana caranya? Kan tadi itu kan mimpi, rencana harapan maunya. Bagaimana caranya? Ada dua. Yang pertama adalah kita di Komisi 7 akan membahas RUU energi baru terbarukan, di mana kita perlu payung, pintu masuk nanti yang akan bisa menjadi jembatan cantelan untuk percepatan realisasi pembangkit listrik tenaga nuklir ini di Kalimantan Barat ini. Nah, kebetulan itu tupoksinya, wewenangnya ada di kita, ada di Komisi 7. Ya, saya mohon doanya. Sekarang sudah mulai masuk pembahasan dan mungkin masuk, ini kan lagi masa reses, masa persidangan lebih lanjut selanjutnya nanti insya Allah sudah mulai masuk dibahas di Komisi 7. Makanya saya mohon doa dan dukungannya. Itu satu. Yang kedua, lalu kalau misalnya undang-undangnya sudah mendukung, kalau kita sudah berhasil menjebolin undang-undangnya, lalu siapa yang nak ngerjakan gitu? Kan karena kan teknologi tinggi, kita punya ahli-ahlinya. Kita dulu kita tuh punya Batan kan, dan teknologi tenaga nasional. Kita udah punya tenaga ahli. Tapi kan ini bukan masalah kompleks, karena kan harus dihitung keekonomiannya, ekonomis atau tidak, bagaimana hitung-hitungan bisnisnya. Pas kali ya, saya memang ini bagian dari rencana saya, karena saya berpikir gini bang, kalau saya harus ngotot lah, artinya harus serius garap ini. Minggu depan ini saya berangkat ke Rusia, jadi saya ketemu dengan salah satu provider ataupun pemain nuklir di dunia, yaitu Rosatom. Jadi perusahaan Rosatom ini grup besar nuklir. Ya, kita Komisi 7 ketemu sekaligus hearing dan diskusi lah. Poinnya saya mau sampaikan kepada mereka dua hal. Pertama, bahwa Indonesia aman untuk berinvestasi. Gitu. Lalu yang kedua, Kalimantan Barat karakteristik masyarakatnya cenderung untuk terbuka lah kepada pendatang. Ini kan perlu kita sampaikan bang, supaya jangan sampai investor-investor ini pada saat dia mau masuk ini kan dengan ceritanya macam-macam. Mana gak kita tahu kan gitu. Ada yang bilang Kalbar tuh beginilah, peletnya beginilah, apalah, atau saya bilang. Artinya macam-macam lah cerita-cerita kayak begitu. Nah, ini harus kita luruskan kepada
Jangan investor. Ya, artinya kelompok-kelompok pemain supaya dia memang semakin eager ataupun semakin mau untuk masuk ke Kalbar. Ini tadi saya bilang sama Abang di awal, saya rasa nih kalau saya sebagai anggota DPR RI, terus saya wakil ketua Komisi 7, kalau yang kayak gini saya kerjakan sepadan lah. Ya. Artinya sepadan kalau kata orang itu sepale. Bahasa kita Kalau orang kampung ini sepale. Tapi harus ada. Harus sehe, ya. Sepale tapi harus sehe gitu. Kalau cuma sepale tapi tak ada sehenya pun tak ada ini. Jadi karena saya berpikir insya Allah nih kalau ini bisa, memang nggak mungkin cepat Ya. nggak mungkin cepat, ini butuh proses, Ya. butuh konsistensi, istiqomah, Ya. keseriusan kita untuk mendorong ini. Makanya harus dikawal sama orang muda. Nah, tapi saya berharap juga mumpung nih ketemu sama Abang nih, Ya. Bang Nur dan kawan-kawan di Teraju lah. Kontrol saya juga Bang. Siap. Jadi maksud saya habis kita acara ini, kawan-kawan Teraju juga kan gini. Saya kan manusia biasa. Ya. Kita ini kan punya kehilafan juga. Mana gak kita tahu, lupa segala macam, banyak gak yang kita urus. Makanya saya berharap kawan-kawan Teraju pasca ini monitor saya juga, kontrol terus terhadap konsistensi saya memperjuangkan realisasi pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Sekarang mungkin sebagian besar orang ada yang mengatakan gila sih Mama nih, tak mungkin. Tapi ingat, dulu kita tak pernah berpikir bahwa kita bisa punya rumah ini kan, Ya. terbangun rumah di tengah kota. Ya. Ataupun kok kita tidak pernah berpikir bahwa kota Pontianak bisa sebesar dan semaju ini. Tapi hari ini setelah melalui keseriusan, konsistensi, jangka panjang, akhirnya kita, Pontianak menjadi kota yang besar. Kan ada lagunya. Ya. Dulunya hutan Menjadi kota. Tak disangka dulu hutan menjadi kota. Nah, saya kok berpikir gitu kan? Orang akan bilang gila si Maman sekarang nih pasti. Apalah ini teriak-teriak nuklir. Oh, enggak apa. Ya. Hari ini kita mungkin akan mengatakan sebagian besar orang enggak mungkin, tapi saya yakin kalau sehe tadi dan kita menganggap ini sepala pasti bisa. Ya. Baik, Bang Maman, ini closing kita bahwa ada tembakan besar untuk Kota Pontianak melalui wakil rakyat yang muda yang sekarang bintangnya bersinar terang ya, dan kita doakan, kita kontrol untuk terus memberikan yang terbaik. Ini menjelang 2024 nih, situasi bagaimana menurut Bang Maman nih? Peta politik kota, provinsi, dan nasional. Ini terus terang aja dari Golkar dan termasuk pemenang pemilu ya, koordinator pemenangan pemilu nasional. Ini terkait situasi politiknya ya Bang? Ya. Kita bicara tataran provinsi dan kota lah ya. Saya dari dulu selalu konsisten Bang. Saya dulu selalu pegangan saya di situ. Saya tidak mau terjebak pada isu identitas. Mohon maaf ya, mungkin lebih jauh lagi isu agama dan lain sebagainya. Saya selalu konsisten pada narasi besar, yaitu siapapun dia, selama dia punya kemampuan, kapasitas, kualitas, dan keseriusan untuk mau berkontribusi buat kampung halamannya, dia harus mendapatkan tempat. Dan saya sebagai ketua Partai Golkar, yang notabene sekarang saya bertanggung jawab terhadap mempersiapkan laboratorium untuk memproses kader-kader pemimpin-pemimpin di Kalimantan Barat ini, saya harus mampu menjadi fasilitator atau jembatan bagi para mereka figur-figur terbaik di Kalimantan Barat ini untuk eksis, baik itu di legislatif maupun di eksekutif, terlepas dari etnisnya apapun. Karena salah satu identifikasi saya, ini salah satu ya, tidak semuanya. Memang permasalahan yang paling utama salah satunya adalah masalah egosentris etnis. Itu yang akhirnya menyekat, membatasi ruang-ruang gerak kita. Pertimbangan realisasi program dilihat dari faktor etnis atau agama. Oh, kalau karena kau Muslim, aku Dayak, tidak dibantu. Begitu juga sebaliknya. Ini yang jadi masalah. Nah, saya melihat partai bisa menjadi solusi. Jadi kalau tadi ego etnis itu bisa kita turunkan sedikit, kita dorong lebih kepada spirit berpartai, di mana partai sebagai kawah candra di muka
bagi para figur-figur yang ingin berkarya untuk kampung halamannya, saya melihatnya ini bisa menjadi salah satu solusi. Artinya untuk 2024, kalau tanya ke saya, jangan pernah khawatirkan dan ragukan itu. Partai Golkar di era kepemimpinan saya akan yang paling terdepan untuk memberikan ruang bagi siapapun dia, putra putri terbaik Kalimantan Barat, baik itu nanti di tingkat provinsi maupun di Kota Pontianak ataupun kabupaten lainnya. Ya tinggal yang dibutuhkan sekarang teman-teman media ini ikut mengontrol. Jadi ini kan penting sebenarnya, positioning media sebagai alat untuk menjaga dan mengontrol kita nih. Jadi saya pikir itulah Bang kalau melihat. Terus kalau peta nasional, saya rasa situasi kan dinamis, masih sangat dinamis, masih sangat volatil lah, kalau kata orang itu masih sangat volatil. Jadi tinggal kita lihatlah nanti. Nah, kalau dari sisi kami Partai Golkar, ya kami sudah bulat untuk mendorong dan mencalonkan Pak Erlangga Hartarto, ketua umum kami sebagai calon presiden. Pertanyaannya bukan hanya sekedar beliau ketua umum partai, namun memang dari segi kompetensi, track record, pengalaman organisasi, jam terbang pemerintahan, legislatif, beliau paripurna kan? Sudah ada di semua lini. Dan kondisi hari ini pun, mohon maaf tanpa bermaksud mau ini, dulu kan saya ingat sekali tuh pada saat awal-awal COVID, pertengahan 2020 sampai akhir 2020 tuh kita dihajar orang banyak kan, dianggap kebijakan kita ini tidak pro gitulah. Oh ini pemerintah ini lebih mikirkan ekonomi gitu, tidak mikirkan nyawa orang. Lalu tiba-tiba kita agak tekan sedikit, oh pemerintah ini tidak mikirkan ekonomi, nyawa. Jadi justru kan memang strategi pemerintah waktu itu, Bang, kita mau menjaga keseimbangan. Karena kita sadar sekali antara ekonomi dengan kesehatan itu harus sejajar, seimbang. Dulu kan aspirasi besar masyarakat, boleh ya saya tambah sedikit ya, aspirasi besar masyarakat itu kan minta di lockdown. Saya ingat sekali itu, karena saya termasuk salah satu yang di depan untuk menyampaikan. Masyarakat tuh banyak minta lockdown. Ternyata keputusan pemerintah, kebetulan itu Menko Perekonomian, itu salah satu usulan dari Pak Erlangga, jangan lockdown. Karena kenapa kalau kita lockdown bisa chaos, Pak. Karena gini, kesadaran hukum bermasyarakat, kesadaran hukum masyarakat Indonesia ini kan belum setinggi di Eropa, di mana-mana. Bayangkan kalau orang di lockdown, kita tak bisa kerja, tak bisa makan sama sekali, nyari duit dari mana? Akhirnya minta maaf, kalau ada yang memprovokasi sedikit ya, meledak tuh, terjadi penjarahan segala macam. Itu yang dijaga sebetulnya waktu itu. Ternyata alhamdulillah sekarang kita rasakan kan dampaknya. Kalau dilihat dari posisi hari ini, Indonesia ini masuk 5 besar ekonomi terbesar terkuat loh sekarang, pasca pandemi ya. Nah, artinya maksud saya, langkah strategi yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, bekerja sama dengan kepala-kepala daerahnya, kita melihatnya sudah cukup tepat. Tinggal sekarang disempurnakan lagi lah. Ini kan vaksin kan lagi udah kita gencar-gencarkan, kita dorong. Dan mudah-mudahan kalau vaksin ini semua sudah tersebar, mayoritas masyarakat hampir 70% sudah vaksin, akan terbentuk yang namanya herd immunity itu kan, kekebalan komunal. Nah kalau sudah kayak begitu ya kita agak ini. Jadi kami ini yang di partai agak nyaman Bang promosikan ketua umum kami. Oh jelas gitu Bang, tak ada banyak ngomong, tak ada banyak ini. Oh ini udah ada karyanya gitu. Kurang lebih gitulah kalau terkait nasional. Bang Maman terima kasih. Ini di program dua sisi santer pesan teraju. Kita sudah dapatkan beberapa pointers emas ya, dari Pentagol atau 5 gol 5 emas dari 250 tahun Kota Pontianak. Insya Allah Jargas atau jaringan gas melalui perjuangan beliau di Komisi 7 akan masuk, walaupun dengan cara mendatangkan gas ke
pelabuhan internasional, kemudian didistribusikan. Ini PGN sedang melakukan kajiannya, mudah-mudahan dikawal terus dan kita dukung terus Bang Maman untuk memperjuangkan ini sebagai basoka tembakan besar. Kemudian yang kedua juga energi nuklir, sehingga ketergantungan energi kita bisa menyelesaikan bukan hanya untuk Pontianak dan Kalimantan Barat, tapi juga untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bang, saya tambahkan. Silakan. Itu nanti kita bisa buat tuh Bang motonya. Dari Kalbar untuk Indonesia. Dari Kalbar untuk Indonesia. Bayangkan Kalimantan Barat berani berdiri garda terdepan untuk memberikan kemaslahatan untuk masyarakat Indonesia. Dan tadi wakil rakyat kita sudah menjanjikan ini akan tampil beda untuk memperjuangkan hal-hal yang menyangkut kepentingan umum. Salah satunya adalah kemandirian energi. Terima kasih Pak Maman telah datang ke Teraju. Masih padat acara beliau. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Pak Maman, hidup Golkar.